Laga panas di final sepak bola SEA Games 2023 di Kamboja antara Timnas Indonesia U22 melawan Timnas Thailand barangkali akan dikenang sebagai laga terpanas sepanjang sejarah penyelenggaraan sepak bola di Asia Tenggara. Bagaimana tidak, total ada 2 hingga 3 kali keributan di luar lapangan. Bahkan hujan kartu baik merah maupun kuning dari wasit Kasim Matar Ali Al-Hatami asal Oman tak dapat dihindari. Sebetulnya apa yang terjadi dan mengapa pertandingan yang awalnya menghibur dan syarat perang strategi berubah menjadi kasar dan panas? Kombes Pol Sumarji, manajer Timnas U22 Indonesia bercerita kepada kami mengenai kronologi awal mula keributan itu terjadi, serta dirinya yang ikut menjadi korban luka berdarah di bibir hingga terkulai lemah. Kombes Pol Sumarji, sekali lagi selamat. Terima kasih. Ini membanggakan, melegakan karena kita Pak istilahnya puasa ya. Puasa. Pak ya. 32 puasa 32 tahun. Ini dagangnya lepas gitu aja. Ya, betul. Nah, betul. ya soal kemarin kejadian Bapak, ya kan? Itu kan sempat viral juga, Pak. Oh iya, ya, bukan viral itu. So, ya. Itu sebetulnya ceritanya gimana sih Pak awalnya ya? Ketika, mohon maaf nih, wasit. Iya. Banyak yang katakan wasit ini ngeprank ini, itu. Kan peluit panjang itu, peluit gitu kan, nunjuk. Saya kan ada di situ, pikir saya udah selesai. Ini yang transisi 21 ke 22 lah ya. Iya, yang 21 ke 22 kan. Tunjuk di sini lah. Coach Indra kan langsung masuk ke lapangan tuh. Iya. Nah, peluang sama ini. Lah, tapi saya masih belum bisa kok. Wasitnya masih belum ini. Saya nggak ini. Udah. Setelah itu, kok belum selesai. Keluarlah ini, diteruskan. Habis diteruskan, kan gol itu. Iya. Nah, begitu gol saya berdiri, saya maju selangkah. Nggak taunya dari benchnya Thailand geruduk. Geruduk. Jadi geruduk semuanya lari ke bench kita. Oke. Oh, itu terjadi. Saya juga, mohon maaf, saya udah blend karena pikiran saya, aduh mati ini. Iya. Mati kita. Karena serame itu ya Pak berarti. Maksudnya Ramai semuanya itu, mulai dari asisten pelatih semuanya datang geruduk. Saya cuma lihat aja. Nah, datang geruduk itu apa yang dilakukan, Pak? Ya, selebrasi karena memang iya selebrasi ya di sana gimana? ada. Iya, selebrasi terus di ujung sana, di ujung bed ada yang kayaknya itu ada yang mancal-mancal ya, nendang-nendang gitu. Saya udah nggak terpancing karena saya pikir, aduh, saya bagaimana nih? Saya harus membangkitkan semangat anak-anak. Udah saya nggak fokus. Udah saya habis itu kan selesai itu kan, berhenti kan istirahat. Nah saya motivasi tadi bersama-sama. Sudah, habis itu kan pertandingan dimulai lagi tuh, gitu. Babak tambahan. Kan selang 1,5 menit ya kalau nggak salah itu ya, kalau nggak 2 menit ya kan. Evaluasi Jawari kan masukkan tuh, ya kan, masukkan. Jadi 32 kan? 32. Nah, 32. Saya kan duduk tuh. Saya mau berdiri, terus saya mau sujud syukur di lapangan, di pinggir gitu. Oh, karena 32 itu tadi. 32. Terus? Saya baru mau gini, terus di sana saya lihat di pinggir ujungnya band itu, saya lihat kayaknya Tegar dipukuli gitu loh. Oh. Dipukuli sampai 2 orang, 3 orang lah, pokoknya ngeroyok lah gitu. Bapak sana akhirnya? Ya ngeroyok, maksudnya saya tuh mau misah gitu loh. Saya mau misah, belum sampai mau misah, saya udah dipukul sama official Thailand. Oke. Ambrol lah saya. Mau saya nggak siap, yes, sabar, saya teriak-teriak lah. Iya. Wah itu langsung dipukul, habis saya mau jatuh. Sama teman yang satu tambah dijatuhin lagi saya. Oke. Berarti sempat 2 kali tuh Pak pemukulan itu Pak ya? Sekali, tapi yang satunya narik. Tapi sekali aja udah KO saya. Saya nggak siap. Tahu sendiri tangannya yang itu kan ada tuh. Tangannya orang kayak begitu gimana? Saya udah tua lagi. Pak, tapi waktu itu kondisinya nggak apa-apa kan ya Bapak ya? Waktu pertama itu ini kan robek, berdarah. Yang agak ini saya berdiri terhuyung-huyung sudah. Oke. Nah, makanya kan saya ditolong sama Coach Eko itu, sama polisi sana tuh, akhirnya dipapa saya ke bench itu. Oke. Ya itu. Nah kondisi Tegar waktu itu Pak? Tegar dia langsung tengkurap. Akhirnya ditolong sama medis, dibawa ke ruang ganti. Oke. Nah itu alasan ada keributan sampai mukul Tegar itu apa Pak sebetulnya? Tegar kayaknya, saya tanya Tegar, kenapa kok ini? Saya mau selebrasi Pak, kan mau balas Pak, kan dia kan selebrasi semua, saya cuma sendiri Pak. Tapi tahu-tahu saya belum sampai ini, baru mendekati saya udah dipukuli Pak.
Oke. Saya naluri saya sebagai seorang polisi, ketika ada orang dianiaya kan saya harus lari nolong. Refleksnya begitu ya Pak? Otomatis saya udah gak jadi sujud syukur, malah saya nolong tegar. Ya. Tapi belum sempat nolong, saya diajar dulu ya. Ya. Sudahlah. Oke, tapi alhamdulillah nih kondisinya aman semua Pak ya, Alhamdulillah. sehat-sehat, pulang juga bawa medali emas. Iya. Pak, termasuk juga yang kemarin sempat viral kan, timnas Thailand itu kan ada yang berkunjung ya Pak ya, dan mendatangi Bapak. Itu betul ya Pak ya? Saya konfirmasi dulu. Iya, jadi setelah itu malam kejadian itu saya sebenarnya selesai itu saya mau nyari gitu loh. Yang mukul saya tahu karena yang mukul saya itu saya tahu kan, karena dia kan sering ketemu di hotel yang sama kan. Saya tahu, oh yang mukul ini wajahnya saya masih ingat 2 orang. Saya cari nggak ada. Terus saya juga minta maaf akhirnya ke official yang lain, ke terapi kalau nggak salah itu. Dia lagi ya ini ngasih oksigen ke pemain Thailand. Saya juga minta maaf dulu. Terus nyari yang tadi nggak ada, ya sudah. Saya akhirnya balik. Nah, balik ke hotel. Terus paginya sarapan pagi pas bareng-bareng dengan teman-teman tim pelatih, ada Coach Indra, terus ada semuanya lah ada di situ. Tiba-tiba dia datang gitu. Saya juga kaget itu. Tiba-tiba dia datang. Sendiri atau? Sendiri dia. Oh, sendiri. Awalnya diantarin sama dari luar tuh, atau ada 2 atau 3 orang itu. Mungkin, tapi yang akhirnya yang mendatangi saya cuma 1 orang aja. Apa yang disampaikan waktu itu Pak? Ya dia nangis, langsung dia nangis. Intinya dia minta maaf, kemarin itu kejadian yang tidak saya sengaja, saya kepancing emosi. Ya bahasanya seperti itu loh. Ya, juga. intinya adalah permohonan maaf Permohonan ya Pak maaf ya, saya bilang ya sudahlah. Tapi siki football itu family. Jadi buat apa kita inilah. Terus saya bilang udahlah, nggak masalah gitu. Udah itu aja. Akhirnya juga saya sampaikan gitu, udahlah kita clear lah, selesai, nggak usah diributin, udah. Toh kita juga sudah juara kok, mau ngomong apa. Iya. Oke Pak, pertanyaan terakhir mungkin Pak dari saya. Tadi permohonan maaf disampaikan, tapi alasan sampai mendatangi itu apa Pak? Nah saya tidak tahu gitu. Mungkin kalau menurut saya dia merasa salah, dan mungkin kalau menurut saya kan itu kan viral, dan dia kan pasti akan dilihat kan. Kan nggak mungkin kalau misalkan tidak viral. Mungkin kalau nggak diviral, mungkin dia nggak datangi saya. Mungkin tujuannya dia supaya tidak diproses. Mungkin itu mungkin. Kalau biar clear dulu lah masalahnya. Tapi dari awal saya udah bilang, udahlah, kita sudah menang, saya juga sudah ada permasalahan. Tapi alhamdulillah ada itikat baik dan mendatangi saya dengan nangis-nangis, ya sudah, saya malah senang, ya udah selesai lah. Artinya semua sudah selesai Pak ya masalahnya. Oke, baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Sekali lagi terima kasih. Selamat untuk timnas Indonesia yang berhasil meraih medali emas. Ini catatan sejarah ketiga. Cerita insiden laga final sepak bola SEA Games 2023 yang akhirnya menjadi sorotan di mana-mana juga diamini oleh Effendi Ghazali, salah satu tokoh publik sekaligus fans sepak bola yang juga ikut menyaksikan langsung pertandingan itu dari tribun penonton di Kamboja. Soal ketegangan yang sempat terjadi, kan sampai ada baku hantam waktu itu kan? Iya kan, korbannya tuh manajer timnas Indonesia. Iya Pak Sumarji ya. Saya udah nyebut Jenderal Sumarji sekarang karena 32 tahun loh ya. Makanya ada titel itu. Tapi gini Bang Egi, perspektif penonton, kacamata penonton, waktu itu sebetulnya kejadiannya apa sih Bang? Nah kalau saya melihatnya begini, sangat tenang tuh melihat di depan. Jadi karena sudah kena prank, pemain kita ini merayakan lah gitu ya. Itu berarti benar, waktu skornya itu 2-1. 2-1. Strategi kedua-dua ya. Iya kan? Pelanggaran kan? Sebagian besar pemain kita udah masuk lah, termasuk pelatih, udah masuk ke lapangan. Ada juga yang bawa bendera. Lapangan juga tuh? Itu kalau masuk ke lapangan gak ada masalah. Bawa bendera lewat ke sisi pemain Thailand. Ya namanya orang mau bawa bendera keliling lapangan sah dong. Tapi itu dari timnas Indonesia? Iya. Tapi sah dong. Sah kan di mana-mana kalau Anda udah menang, boleh nggak bawa bendera keliling gitu? Oke. Tapi disangka oleh orang sana provokasi. Karena belum selesai nih. Oke, nah karena itu nggak apa-apa kan? Bakduk-dakduk sedikit lah. Lalu masuk 2-2. Saking bahagianya mereka, giliran mereka meledek ke tempat kita. Gitu, Pikirnya tadi itu meledek, tapi Pak Sumarji ini justru berusaha melerai supaya tidak terjadi apa-apa. Tapi mungkin dalam konteks itu agak seperti memukul lah gitu. Atau barangkali betul-betul niatnya kesel memukul sehingga besok paginya selesai kita siaran langsung buat lagi pagi. Ketika kita lagi ngobrol, saya, Coach Indra Safri sama Pak Sumarji, tiba-tiba ada salah satu official PSSI ngasih tahu ini ada yang mau datang.
boleh nggak gitu. Saya bilang siapa? Nah. Katanya yang kemarin. Katanya dari Ya. dari timnas Thailandnya. Ya, gitu. Berapa orang bang? Yang Satu tadi? aja, satu. aja. Ini memang kelihatannya yang agak tertangkap kamera di gambar-gambar banyak itu yang satu ini. Dan Pak Sumardi ingat, orangnya besar, tangannya besar gitu. Dan yang Dan datang, kenanya itu agak berat loh, karena dia sampai di papan. ya, yang datang waktu itu di apa namanya di kantor itu memang Bukan di kantor, pas lagi sarapan yang pagi. Sarapan pagi. itu Iya memang benar. Yang mukul. Oh iya, dia datang, dia betul-betul. Oh dia datang dalam bahasa Inggris kurang lebih dia Iya. mengatakan dia minta maaf betul sama manajer kita, ada coach Bima juga sama-sama meluk. Tapi kemudian dia menjelaskan saya mohon maaf betul karena kemarin itu terbawa suasana katanya. Dan kita tetaplah sesama ASEAN, sesama dan kita kan sama Indonesia sudah dekat gitu-gitu. Jadi waktu itu dan saya bilang apa dia nggak apa-apa. Ini bukti bahwa sepak bola itu menyatukan dunia. Ya, saya dengar waktu itu Bang Egi ngomong gitu. Iya, jadi nah dan yang lebih seru lagi kemudian kan saya nggak mau mendengar cuma satu perspektif aja kan dari kenapa dia sampai mau datang ke kita untuk minta maaf. Nah besoknya saya ke Thailand tanya-tanya sama fans Thailand di sana, saya tanya, Anda nonton final? Nonton dong katanya, mau saya tes. Berapa hasilnya? Indonesia 5, Thailand 2. Oh bener deh penonton ya kan? Bagaimana menurut Indonesia? Menurut Anda Indonesia? Indonesia bagus katanya, good. Kalau Thailand gimana katanya? Ini benar-benar kalimatnya dia nih, bukan kalimat saya. Sims Thai boxing katanya. Dan dia bilang itu, tapi dia lucu sambil ketawa gitu. Tapi saya bilang, dia bilang itu Thailand mainnya seperti Sims like Thai boxing katanya gitu ya. Tapi habis itu kan kita bilang sudah salaman, sudah damai dia kemarin. Tapi itulah hebatnya anak-anak muda kita yang sekarang itu.